102,8 Saranggawa FM Pencinta Sergel. Sudah di jam ketiga nih ternyata. 1 jam lagi perjalanan kita masih cukup panjang ya. Hari ini 8 November 2022, harinya hari Selasa ya. Kita masuk di segmen live Instagram. Jadi bisa cek juga Instagram Saranggawa FM. Kita sudah live. Nah, kita undang nih untuk pencinta Sergel nonton, karena kita akan bergabung nanti dengan Ibu Hajah Kurota Ayun, SPD Out, Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang ya. Temanya di segmen Zona Atensi. Pakai akun Perlindungan Anak Kabupaten Serang komitmen lakukan langkah preventif untuk tekan angka kekerasan seksual pada anak. Karena memang kekerasan seksual pada anak ini masih terjadi, dan rata-rata nih pelaku pelecehan seksual ini juga orang-orang terdekat ya. Di Kabupaten Serang juga kasusnya masih ada, dan ini untuk PR bersama. Jadi bukan hanya tugas dari LPA saja, bukan hanya dari penegak hukum saja, tapi juga dari lingkungan sekitar untuk sama-sama mengawasi putra-putri kita jangan sampai menjadi korban pelecehan seksual ya. Nah, puluhan anak di Kabupaten Serang ini masih menjadi korban kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual, dan pelakunya lagi-lagi nih pencinta Sergau rata-rata orang terdekat dan juga orang dewasa. Dimana dikatakan, nih saya baca artikel Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang Ibu Kurota Ayun mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus kekerasan seksual pada anak menurun sebetulnya, dimana jika dibandingkan tahun lalu ya, dituturkan juga beberapa faktor penyebab masih terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan ini, utamanya dipengaruhi gadget. Nah, ini harus ada pembatasan sih kayaknya ya, karena memang sebetulnya kan sini era digital. Kita segala aktivitas tuh kayaknya semuanya berbau media ya, baik itu media sosial, kemudian internet, apapun yang dicari tuh kayaknya semua ada gitu ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang memang sedang menjadi viral tuh istilahnya media. Nah, peran media juga ini salah satunya berperan besar juga ya. Nah, ini juga ada kontrol orang tua pada saat penggunaan gadget. Apa sih yang mereka searching gitu ya, apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka sampai berlama-lama main handphone itu, kayaknya selain game ya, salah satunya juga bisa mengakses beberapa konten-konten ya, tadi ya, konten-konten yang dewasa dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga pengawasan, walaupun main game juga sama ya, kita harus batasi, karena juga banyak sekali anak-anak yang ternyata kebanyakan main handphone gitu. Nah, ini juga berpengaruh juga pada kegiatannya sehari-hari. Ini juga tidak baik ya. Sesuatu hal yang berlebihan itu pasti tidak baik. Ini sudah nonton sebetulnya, cuma masih kita coba invite ya. Mudah-mudahan jaringannya aman. Ada Evan, ada Jody, ada Arlina Yulianis juga yang sudah ikut nonton. Selamat pagi. Mudah-mudahan kabar baik. Nah, untuk yang menonton, untuk yang nonton boleh nih ditulis di kolom komentar apa sih pertanyaannya, boleh banget ya, kita coba ngobrol bentuk komitmen seperti apa nih dari LPA, apakah juga dengan stakeholder terkait. Nah, ini bisa banget, mudah-mudahan koneksinya aman ya, apa sama-sama nginvite kali ya. Nah, ini nih sudah coba, alhamdulillah ini sudah bersama kita sambil apa, sambil cek audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi, salam sehat, salam bahagia. Kabar baik ya, Bu? Alhamdulillah, kabar baik dan bahagia, terus semangat. Betul, harus tetap semangat ya. Pagi ini seperti biasa nih, saya kembali mengundang Ibu Ketua Komnas Perlindungan Anak Ibu Kurota Ayun kembali live. Kita tatap HP lagi ya, Bu. Belum Iya, benar. ngobrol-ngobrol secara langsung. Benar. Kapan-kapan ditunggu di sekretariat Komnas. Siap. Atau kapan-kapan Ibu juga boleh mampir nih ke studio Radio Seranggawa FM nih untuk ngobrol-ngobrol juga. Nah, saling berkunjung siap. ya, Bu. Iya, benar Mbak Fitri. Iya. Betul. Terima kasih loh Mbak Fitri atas undangannya. Kami Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang bisa hadir di sini ya. Sama-sama, ini sebagai bentuk sosialisasi juga untuk menekan angka kekerasan terhadap anak ya, Bu Ketua ya. Jadi sama-sama menjaga anak-anak kita begitu. Beberapa waktu lalu juga sempat kita angkat ya, Bu. Nah, kali ini kita coba lebih spesifik dalam bentuk komitmen. Nah, saya tadi baca angka kekerasan sebetulnya dibanding tahun kemarin di Kabupaten Serang angkanya sebetulnya menurun ya, Bu?
Mudah-mudahan menurun karena ini belum sampai akhir Desember, mudah-mudahan menurun. Iya. Amin, 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 amin. Nah, mungkin sebelum masuk ke tema dalam bentuk komitmen dari LPA Kabupaten Serang, mungkin boleh di-review dulu begitu selama kurun waktu 2022 sampai dengan November ini seperti apa sih Bu? Hasil mungkin dari teman-teman LPA? Iya, terima kasih Mbak Fitri. Alhamdulillah dari awal Januari sampai November ini kita memang melakukan beberapa preventif ya, yaitu pencegahan dengan komitmen kemitraan yang strategis pada pemerintah daerah Kabupaten Serang. Yaitu contohnya kami juga membuat kemitraan strategis dengan DKBP 3A selaku pembina dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, kemudian juga di mana bagaimana menguatkan jejaring kemitraan dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak, kemudian juga dengan Dinas Sosial Kabupaten Serang, bagaimana penanganan atau kuratif pada anak-anak yang menjadi korban. Nah, kemudian juga dengan pihak kepolisian kita juga bermitra bagaimana memberikan sosialisasi tentang sadar hukum pada masyarakat, itu sudah kita lakukan. Nah, alhamdulillah dari Januari sampai November ini menurut data yang masuk di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang itu sebanyak 54 kasus Mbak Fitri, dan yang masih tertinggi itu di wilayah timur, yaitu wilayah bagian timur. Itu cukup menjadi perhatian kita semua. Oke, ini berarti dari Januari begitu ya Bu ya, hasil akumulasi kasus begitu ya Bu Ketua ya. Baik. Iya. Ini kalau misalkan dirunut begitu Bu Ketua, kebanyakan ini kekerasan seksual kah atau perlakuan kasar saja, atau seperti apa nih kasusnya Bu? Apakah memang spesifik ke kekerasan seksual terhadap anak? Iya, kebanyakan adalah kekerasan seksual terhadap anak, baik itu persetubuhan maupun pencabulan. Tuh. Dan pelakunya apakah kebanyakan orang dekat korban begitu, baik dari pihak keluarga atau mungkin lingkup terdekat, lingkungan? Iya, kebanyakan pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang terdekat, bisa itu tetangga, bisa lingkungan keluarganya sendiri, kakeknya, kemudian ayahnya, ayah tirinya, ayah kandungnya, atau temannya, itu rata-rata memang dari lingkungan terdekat si korban. Aduh, miris ya Bu, sebetulnya orang-orang yang tadi disebutkan itu kan harusnya melindungi ya Bu Ketua ya. Nah, iya benar. Harusnya kita sebagai keluarga yang menurut di dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa keluarga terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak itu memang wajib untuk memberikan perlindungan, dan termasuk kita juga sebagai masyarakat itu ya kalau menurut di pasal 72 atau 74 saya dilupakan di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 itu peran serta masyarakat wajib juga melindungi anak-anak. Betul, betul. Bukan justru malah merusak atau malah justru mencelakai begitu ya anak-anak tadi yang harusnya masih dalam perlindungan dan pengawasan dari orang-orang terdekat, dalam hal ini keluarga inti. Tapi ternyata justru mirisnya pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah anggota inti bahkan ya Bu Ketua ya. Anggota terdekat ya. Betul, anggota keluarga terdekat atau mungkin lingkungan terdekat. Nah, tapi banyak tidak Bu, untuk saat ini di tahun 2022 kan banyak sebelumnya tidak melaporkan. Ada kekerasan seksual yang akhirnya sudah tidak usah di-up, ini kan aib. Nah, masih ada seperti itu tidak Bu? Stigma-stigma seperti itu dan akhirnya tidak melaporkan ke pihak berwajib atau melaporkan ke dinas terkait begitu? Ya, alhamdulillah kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi pelopor dan pelapor dalam tindak kekerasan
pada anak. Alhamdulillah pemahaman itu sudah mulai bergeser gitu. Masyarakat sudah Hmm. mulai berani untuk melaporkan bahwa ini bukan aib, tapi memang sesuatu yang harus ditangani sehingga korban mendapat keadilan, kemudian penyelesaiannya secara komprehensif dan nanti keberfungsian sosial korban itu bisa berjalan kembali itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Jadi bukan sudah melek bukan hukum berat. istilahnya ya. Iya, udah melek hukum. Jadi bukan berarti kemudian yang oh sepi-sepi aja kabupaten kota sebelah nggak ada itu belum tentu. Kadang memang belum Hmm. sadar hukum gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Hmm. Nah, ini mungkin juga ya tadi ya harus menjadi pelopor dan pelapor jika memang Iya, terindikasi adanya memang memang ada barang bukti dan memang anaknya pun juga mengakui, ini langsung saja dilaporkan ke pihak berwajib dan untuk anak mendapatkan perlindungan dan juga healing begitu trauma healing dari Komnas Perlindungan Anak juga begitu ya Bu Ketua ya. betul. Ketika pelaporan sudah diterima, sudah masuk, baik itu ke Komnas Perlindungan Anak maupun ke P2T P2A atau ke unit PPA, kami langsung respon cepat karena memang kami sudah menggagas atau berinisiatif tentang bagaimana sistem cekatan cepat, Hmm. tanggap, terintegrasi dan komprehensif. Jadi bukan lagi ini kasusnya siapa ya yang nangani, ini perlu digimanakan Hmm. ini sudah tidak ada karena kami sudah mengeling satu sama lain dengan APH, aparat penegak hukum, kemudian juga dengan unit PPA, kemudian dengan juga organisasi sesama mitra P2T P2A, kita sudah saling bersinergi, bekerja sama, Ya. berkolaborasi. Iya. Dengan beberapa stakeholder terkait. Jadi tidak lagi ini sudah mungkin ditangani oleh pihak ini atau sudah ditangani oleh unit ini. Tapi tidak ya Bu ya karena sudah berkoneksi, sudah terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi bersama-sama untuk memberikan pendampingan begitu ya Bu Ketua ya. Iya betul, karena pesan dari Ibu Bupati Serang untuk mewujudkan Serang Berlian bersama Lindungi Anak, itu untuk perlindungan anak tidak bisa sendiri, tapi perlindungan bersama. Artinya semua harus Hmm. terlibat di dalamnya. Hmm. Baik, jadi Termasuk sudah ada tagline berlian ya. iya, Bersama lindungi anak. termasuk kemarin yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak juga kami membentuk relawan-relawan sahabat perlindungan anak dari 86. Alhamdulillah kami mendapatkan yang sudah siap untuk membantu kami di lapangan gitu di kecamatan-kecamatan karena memang Kabupaten Serang sangat luas 29 Ya. kecamatan. Kami mendapatkan anak-anak muda yang handal ya, para mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus kemudian mengaplikasikan kemampuannya, ilmunya untuk membantu kita. Alhamdulillah sudah ada relawan-relawan yang Alhamdulillah. juga nanti Iya. membantu begitu ya. Nah, Bu, ini kan sebagai salah satu bentuk preventif adalah kita mencari sumbernya begitu ya. Banyak yang saya lihat apa namanya penyebab ya. Ini kan banyak yang juga gadget begitu, terutama ini yang memang berpengaruh begitu ya. Bagaimana otak kita terstimulan untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap anggota keluarga, apalagi anak kecil begitu. Bagaimana bentuk preventif memberikan edukasi begitu kepada masyarakat agar agar bisa menghindari hal itu. Kemudian juga pembatasan penggunaan gadget karena banyak juga para pelaku ini juga ada beberapa yang memang bukan kalangan dewasa, ada yang memang masih remaja begitu ya Bu Ketua. Iya, kasus yang terbaru itu pelakunya usia 7 tahun, kemudian korbannya usia 4 tahun, Mbak Fitri. Jadi Masya bukan Allah, hanya ternyata anak-anak yang sudah usia dewasa. remaja saja, dewasa saja. Nah, ini semua memang pengaruh gadget itu sangat berperan. Untuk itu, Ya. kembali lagi ketahanan keluarga itulah yang diharapkan bisa berperan penting di dalam bagaimana anak-anak itu bisa terawasi, kemudian penggunaan gadget dengan cara bijak untuk anak-anak usia dini itu ada pembatasan-pembatasan. Kemudian konten-konten apa saja sih yang mereka download gitu. Nah, sebelum orang tua baiknya sebelum memberikan gadget kepada anak-anaknya itu diberikan edukasi dulu manfaat dan ketidakmanfaatannya, bahayanya, kemudian
apa itu kebaikannya itu supaya terus setelah itu ada komitmen antara orang tua dan anak. Contoh bahwa handphonenya nggak di password loh, tidak ada Hmm, passwordnya. Kemudian iya. orang tua bisa mengecek loh kapan saja orang tua minta. Itu komitmen di awal harus dilakukan gitu. Iya. Jadi memang harus ada pembatasan penggunaan gadget, kemudian apa yang mereka lakukan, apa yang mereka searching, ini juga baiknya orang tua harus memantau dan mengawasi ya. Kalau perlu akun Google begitu ya, ini bisa saja sama begitu ya. Jadi biar bisa dicek apa saja yang dia telusuri begitu ya, Bu Ketua ya. Iya, iya, gitu. Tapi kan untuk anak-anak usia usia remaja yang sekitar usia Agak 15 sulit tahun ya. ke atas, itu kan agak sulit. Nah, tapi Sudah ketika pinter sih ya. penanaman komitmen itu dari usia dini sudah dilakukan, insya Allah sih di usia itu sudah siap untuk menerima itu komitmen. Biasanya Betul. komitmen-komitmen itu tidak bisa dilakukan seorang orang tua dan anak itu karena memang tidak dibiasakan dari ketika usia dini gitu. Tidak ada bentuk komitmen bersama, kemudian komunikasi dua arah agar agar anak juga Mm-mm. tahu bagaimana batasan-batasan yang tidak boleh dilalui, begitu ya. Jadi memang bukan berarti terlalu dini nih untuk ngobrolin ini. Nah, malah malah justru itu bagus begitu ya, Bu, untuk tahu Bagus, iya. komitmen dan batasan. Karena mau tidak mau gadget itu memang sudah dunia anak-anak sekarang mereka. Jadi Betul. dunianya memang dunia mereka gitu. Jadi kalau Betul. kita Beda sama melarang zamannya sepenuhnya juga anak-anak. beda, Ah. ya benar, benar. Dan orang tua juga kan didiklah anak sesuai zamannya gitu, Betul, sehingga betul. orang tua juga harus terus belajar, terus apa berusaha menjadi orang tua pembelajar, orang tua yang bijak, orang tua yang bisa komunikatif, sehingga Ya. anak yang terpenting anak bisa nyaman di dalam keluarganya. Betul, dan terutama adalah tidak curhat ke teman yang lain begitu ya, tapi percaya dan langsung mengkomunikasikan dengan orang tuanya jika memang terjadi sesuatu. Jadi biar cepat tanggap begitu apa yang perlu diberikan solusi. Nah, sebagai bentuk preventif lainnya nih Bu, edukasi kepada orang tua terhadap anak-anak yang mungkin juga mana saja yang bagian yang boleh disentuh, mana saja yang boleh masih dalam batas wajar. Nah, ini juga perlu begitu ya Bu Ketua. Iya, dari usia dini kita sudah kebetulan saya juga ketua pendidik PAUD, Satuan PAUD sejenis Kabupaten Serang. Itu setiap lembaga-lembaga dianjurkan untuk menuju sekolah ramah anak, mereka juga harus memberikan edukasi, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Hmm. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika sesuatu mengancam pada dirinya, pada diri anak Ya. itu kita berikan. Kemudian di satuan-satuan pendidikan PAUD juga sejak dini bagaimana seorang guru bisa menjadi guru yang apa itu menyenangkan, kemudian guru yang ramah anak, tidak ada apa itu 12 gaya komunikasi yang tidak perlu diberikan kepada anak seperti apa ya membandingkan, Hmm. kemudian menjas, kemudian apa ya lagi ya, kemudian eh, me- membandingkan, menjudge, kemudian memarahi, kemudian juga mengancam, itu sudah Ya. insya Allah di PAUD-PAUD sudah dilakukan itu. Amin ya. Mudah-mudahan anak-anak pun juga semakin diberikan sosialisasi, diberikan pemahaman. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, atau bisa menghindar atau lari ya jika memang suasananya mengarah ke situ. Jadi anak-anak pun sudah tahu harus berbuat apa begitu jika terjadi Ya, yang sesuatu. terpenting harus berani melapor kepada orang yang Hmm. terdekat, khususnya ayah dan ibunya untuk anak-anak Hmm. itu. Anak-anak remaja juga demikian. Untuk itu orang tua diharapkan bisa bisa menjadi sahabat anak gitu, sahabat Hmm. anak. Ketika Betul, betul. orang tua mampu menjadi sahabat anak, maka saya rasa anak-anak itu mampu mengutarakan apa yang mereka rasakan, kemudian apa yang mereka alami itu insya Allah mampu mengutarakan kepada orang tuanya. Betul, betul. Ini yang perlu diterapkan ya terhadap anak-anak bagaimana dia bisa berani berbicara, kemudian juga jika terjadi sesuatu bisa langsung melaporkan kepada orang tuanya. Saya kembali Iya, ke beberapa kasus yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Ketua, ada 50-an kasus ya dari awal sampai di
penghujung tahun. Nah, bentuk pendampingannya dari Komnas Perlindungan Anak seperti apa? Bentuk trauma healing, karena kan anak-anak banyak yang mungkin kasusnya mulai dari ringan, sedang, bahkan sampai yang mungkin benar-benar eh, tinggi begitu ya. Seperti apa sih Bu bentuk trauma healing yang diberikan dari Komnas Perlindungan Anak, kemudian kembali mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut untuk bisa kembali beraktivitas secara normal begitu. Iya, untuk bentuk trauma healing yang kita berikan, Mbak. Jadi ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita bisa masuk masuk ke mereka gitu dalam hal komunikasi. Setelah kita menjalin komunikasi yang nyaman dengan klien kami, kemudian kami memberikan mengasesmen, kemudian apa sih yang perlu diberikan dalam layanan dukungan psikososial. Pastinya pasca kejadian itu kan mengalami traumatik, terutama anak-anak yang menjadi Betul. korban kekerasan seksual. Nah, di situ kami melakukan pendampingan bagaimana kalau masih usia dini, contoh anak-anak usia 6, 5 tahun, 7 tahun itu kami memberikan beberapa treatment, bukan hanya kita saja pendampingannya, tapi peran serta keluarga itu juga kita libatkan, bagaimana memberikan membangun suasana-suasana menyenangkan dulu, kemudian juga bagaimana memberikan kegiatan-kegiatan yang juga sifatnya menyenangkan sehingga Ya, kejadian-kejadian pasca dialami itu bisa hilang gitu. Itu untuk amin, yang amin. usia dini. Tapi untuk anak-anak Baik. remaja gitu kan, biasanya ketika kasus terjadi, mereka yang tadinya sekolah kan tidak sekolah tuh Mbak. Mm-mm. Kita memberikan layanan dukungan psikososial. Biasanya pertama kita psikotes dulu, Mbak. Kita ingin tahu tingkat traumanya itu sampai seberapa, apakah ringan, Ya. sedang, ataukah berat. Kemudian Mm-mm. ada beberapa treatment yang diberikan oleh psikolog kita. Nah, kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya itu bermanfaat bagi anak itu. Contohnya seperti Mm. bimbingan mental, kemudian Mm-mm. bimbingan keterampilan, itu kita berikan kepada mereka. Sehingga Mm. sebagai manusia, keberfungsian sosialnya bisa beradaptasi kembali dengan baik, bisa melanjutkan kehidupannya untuk meraih masa depannya. Begitu, Betul, Mbak. karena perjalanannya masih cukup panjang ya, karena tadi Panjang, korbannya iya. dari usia dini, Heeh. bahkan Yang sampai jadi udah masalah itu ketika orang dewasa sekitar begitu ada kejadian di usia 15, 16, 17, udah nikahin aja. Itu kan seneng hmm, sama seneng. Nah, itu kita ya. mempunyai pekerjaan 2 kali lipat, Mbak Hmm, Fitri, karena harus ya. mengedukasi seluruh orang dewasa sekitar korban Hmm, itu, dan hmm, juga kepada orang tuanya bahwa menikahkan hmm. itu bukan satu-satunya Solusi. solusi, iya. Betul. Dan itu juga ada hak-hak anak yang nantinya akan kembali dilanggar gitu, kembali Hmm, dirampas gitu. Jadi hmm, kita hmm, juga betul, harus betul. mengedukasi orang-orang sekitarnya juga gitu. Jadi itu bukan bukan solusi yang salah satu bukan hanya solusi satu-satunya. Jadi Satu-satunya iya. harus dilihat seperti apa begitu ya kebaikan untuk si anak juga yang menjadi korban. Ya Iya. mudah-mudahan walaupun tidak bisa hilang traumanya, tapi minimal dia bisa melanjutkan hidupnya, dia bisa melanjutkan kembali aktivitasnya sebagai pelajar misalnya begitu ya Bu Ketua Iya, dan iya benar. mudah-mudahan ini bisa bisa kembali diterima oleh masyarakat begitu. Nah, Amin, amin. kalau untuk pelakunya sendiri, Bu, kalau misalkan masih di bawah umur ya, karena kan ini juga masih tergolongnya anak-anak. Apakah masih tetap akan diproses hukum atau seperti apa? Jika memang di bawah usia-usia, tadi ada yang disebutkan ada pelakunya usia 7 tahun, ini seperti apa, Bu, bentuk sanksinya sendiri? Iya, kalau untuk pelaku yang di bawah umur, masih usia anak maksudnya ya, Hmm, kita hmm, kembalikan ke SPPA ya, Sistem Peradilan hmm, Perundang-undangan Anak ya. Di situ di SPPA sudah diatur secara detail gitu. Contoh kayak kasus tawuran. Eh, hmm, Contoh kayak ya, kasus tawuran kemarin, pelakunya juga anak gitu ya. Ketika ancaman hukumannya itu di atas 7 tahun, maka kita juga bekerja sama dengan lembaga pembinaan anak gitu, lapas
anak yang ada di Kota Tangerang itu juga. Atau Hmm. kita bekerja sama dengan Bapas, itu yang kita lakukan. Untuk pendampingannya kita juga tetap mendampingi, contohnya ketika di dalam penyidikan di kepolisian, bagaimana tempat dan perlakuannya diperlakukan tetap sebagai seorang anak, bukan sebagai orang Betul. dewasa. Itu pendampingan yang kita lakukan. Tetap diberikan pendampingan karena memang usianya masih di usia anak ya, perlu Masih pendampingan. masih anak, iya. Jadi Hmm. bukan berarti itu kenapa Komnas PA kok pelaku didampingin gitu. Jadi ada haknya juga. Contoh ketika di penyidik di kepolisian juga dia harus harus diperlakukan anak gitu ya. Jadi Iya. tidak bisa dicampur. Nanti dalam tahanan pun umpama ada gitu ya ininya juga tidak ditahan seperti orang dewasa gitu. Betul, jadi diperlakukan karena memang dalam usia anak begitu. Baik, Anak iya. Ibu, terakhir mungkin pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Serang terkait dengan tema sebagai penutup kita? Silakan Ibu. Iya, anak merupakan pesan saya kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Serang bahwa anak itu merupakan investasi bagi kita, keluarga kita. Bagaimanapun yang pertama dan utama menjaga anak kita adalah keluarga. Maka Bapak Ibu yang sekarang sedang sibuk apapun, kembalilah kepada keluarga dan terus lindungi anak kita karena insya Allah anak-anak itu adalah merupakan investasi yang benar-benar nyata baik di dunia maupun di akhirat. Kalau pepatah bilang jika ingin kesejahteraan 1 tahun tanamlah pohon padi, jika ingin kesejahteraan 1000 tahun maka tumbuh kembangkanlah anak kita semua. Luar Semoga biasa, Serang alhamdulillah. Berlian terwujud ya. Amin, Gitu. amin, amin, amin. Bersama lindungi anak ya. Kalau bukan kita, siapa lagi nih? Orang-orang Siapa terdekat ya lagi? yang bisa melindungi anak-anak penerus bangsa yang memang harus dijaga dan dibatasi Iya. untuk penggunaan akses dan lainnya. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama kami, sudah sharing Sama-sama terkait dengan Mbak ini. Putri. Wah, ada Jangan beberapa, bosan-bosan kita sharing tidak tentang Ibu, ini ya Mbak Putri. alhamdulillah. Nanti kita undang lagi. Ada beberapa yang ikut komen Ibu, ada Cisti Aulia, keren Ibu Ketua, sehat selalu, semangat. Ada Jamalun Nahar, Alhamdulillah. semangat Ibu Ketua. Nah, ini ada beberapa yang Alhamdulillah. memberikan semangat ya. Ada Uga Dinan, keren Bunda. Nah, ini juga ya. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah ikut bergabung. Ya, Salam untuk sama-sama. teman-teman di Komnas Perlindungan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pencinta Sergel. Wah, ini bentuk komitmen yang diberikan dari Komnas Perlindungan Anak bersama stakeholder terkait dan juga arahan dari Ibu Bupati Serang bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap ini bisa langsung ditekan, kemudian juga pemberian edukasi, sosialisasi dengan adanya kader-kader ya yang diberikan begitu, di mana banyak sukarelawan juga yang tergerak hatinya untuk bisa mensosialisasikan hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat sharing tadi dengan Ibu Hajah Kurata Ayun, SPD AUD sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Uga Dinan, ada Anwar Hairo, ada Cisti Aulia, ada IBMFD, ada Jamalun Nahar, ada Aji Nugraha, kemudian juga ada Adin Reman, ada Mutia, ada Ruli Ardin, ada Khairul Laulia, ada Polres Pandeglang juga, ada Muhyiddin dan lain-lain. Ya, terima kasih sudah ikut nonton. Kita coba akan save di IGTV-nya Serang FM.